Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. LPTK Universitas Nusa Cendana, Prodi Bimbingan dan Konseling. Perkenalkan, nama saya Elsa Sofieta Anggraini, Guru Bimbingan dan Konseling SMKN Negeri 2 Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan memberikan layanan bimbingan klasikal BK dengan materi bimbingan karir yang berjudul Memilih Lembaga Pelatihan. Berikut video layanan klasikal saya. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran bimbingan dan konseling. Ya, baik. Ya, ini mari kita lakukan dulu. Sudah mulai. Sudah selesai. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, cerdas, semangat. Oke, terima kasih. Ada yang tidak masuk anak-anakku hari ini? Siapa yang tidak masuk? Ya, oke. Baik, saya akan cek ya. Siapa yang belum masuk hari ini? Ya. Muhammad Hasan Ubaidillah. Ya. Oke. Muhammad Rizky Wijaksoro. Ya. Muslimi. Muzaini Sensa Aprilia Firamika. Nabila Afada. Nadia Nurkabila. Nafauza Hayinda. Reza Aubina. Alhamdulillah. Novi Hidayat. Nur Aliza Amelia. Nurul Hidayat Nisa. Oke. Berarti akan tulisan. Octaviano Sriki Budiano. Oke. Olivia Hadi Nurmakfiro. Putri Adila. Putri Aulia Nutasari. Rahidya Saputra. Keluarga, ya. Ada dispensasi? Baik. Rahman Nur Fauzia. Safa Sufiana Wibowo. Salsabila Azhara Yahakiti. Sania Azharo. Solehul Hadi. Siti Nur Fitria. Siti Rahayu. Oke. Stefania bin Amin Putri. Suci Wulan. Oke. Ya, Amelia Putri. Fania Putri Indah. Oh, enggak masuk. Ada surat izinnya? Sakit? Izin atau apa? Wafi Habib Murtado. Wahyu Kumul Samudra. Windy Ataya. Oke. Dongki Bagus. Yulia Nagira Sazira. Zainira Zahra. Oke. Baik, sudah lengkap semua ya. Jumlah siswa 34 ya. Tidak ada 2 orang. Baik, pada hari ini
saya ini akan memberikan layanan bimbingan klasikal kepada kalian, ya, dengan tema memilih lembaga pelatihan kerja atau training. Tujuan diberikan layanan ini adalah peserta didik dapat memiliki pemahaman tentang bagaimana cara memilih lembaga pelatihan atau training. Kalian sudah pernah dengar sebelumnya tentang apa itu lembaga pelatihan? Belum. Ada yang pernah dengar? Tidak. Apa sih lembaga pelatihan itu? Itu adalah lembaga yang nantinya akan kalian pilih untuk melatih kalian di dunia kerja, di mana ada proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja. Jadi kalian nanti diajari ya bagaimana kalian nanti sikap kerjanya itu seperti apa, kalian menghadapi interview itu seperti apa, ya. Baik. Pelatihan adalah sebuah usaha, ya, untuk memperbaiki prestasi pada suatu pekerjaan tertentu. Misalnya, ini yang memilih pelatihan merias, misalnya MUA, ya. Dia ada di situ, misalnya di sini ada pelatihan apa aja? Nggak tahu? Tahu nggak? Ada tunas melatih kalau MUA, ya. Ada juga LKI, itu juga ada beberapa dibuka pelatihan dengan beberapa jurusan. Nah, gimana? Tahu nggak PLKI itu gimana? Tahu gimana dia pelatihan? Tahu namanya aja? Oke, kelihatannya capek ya. Baik, sekarang saya ajak untuk tepuk-tepuk dulu. Latih konsentrasi kalian. Apa di rumah itu kalian mikir pacarnya tadi nggak bisa sekolah, atau yang putus sama pacarnya, atau nggak bisa ngone-ngone, ya. Kita lepaskan dulu itu, kita tepuk-tepuk dulu. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk pramuka, tepuk sapu, jelasnya ya. Bahasa bilang apa? Sapu. Kalau ada sapu, tepuk nggak? Oke, kita ulang lagi ya konsentrasinya. Siapa muslimin? Yuk, kita lihat. Kita telok muslimin lagi patah hati atau enggak? Kelihatan dari tepukannya. Ya, oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk pramuka, tepuk dua, tepuk sapu. Yang nggak konsentrasi berarti ada sesuatu nih di luar sana. Ya, baik, anak-anak. Hari ini Wilsa akan memberikan layanan bimbingan konseling. Ya. Jadi kita akan sharing. Saya akan menyampaikan layanan informasi BK, yaitu tentang memilih lembaga pelatihan atau training. Baik. Ada yang sudah pernah mendengar kan training itu apa? Training itu pelatihan. Baik, betul. Training itu pelatihan. Nah, tujuannya saya memberikan layanan ini adalah peserta didik dapat memiliki pemahaman terhadap bagaimana cara memilih lembaga pelatihan atau training yang sesuai dengan bidangnya, ya. Oke. Nah, sebelumnya kalian pernah mendengar nggak apa itu training atau sebutan ini? Ada nggak yang namanya lembaga pelatihan? Ada. Di mana ya? Di Victory, bisa itu ya? Victory itu ada ya lembaga pelatihannya ya. Nah, untuk kalian anak-anak DKV, mungkin kalian bisa nanti belajar di
Victory. Itu ada lembaga pelatihan yang juga teman-teman kalian. Saya juga belum pernah melihat. Baik. Baik. Lembaga pelatihan. Nah, pelatihan itu apa? Coba Safa dibaca nak, pelatihan itu apa? Merupakan proses pembelajaran yang melibatkan Perolehan ada konsep, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga. Baik, terima kasih Safa. Apa sih yang namanya pelatihan? Pelatihan itu merupakan sebuah proses pembelajaran. Sama seperti kalian yang ada di sekolah melakukan proses pembelajaran. Sama, di sana juga kalian nanti dilatih. Ada proses pembelajarannya juga ya. Nah, melibatkan perolehan keahlian, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Jadi ada skill yang diasah. Skill kalian di mana? Misalnya, Nadia skillnya di musik misalnya. Ada di Jogja itu adalah lembaga pelatihan juga. Mereka yang berbakat di bidang itu. Jadi bagaimana nanti masuk dapur rekaman misalnya, bagaimana dia menguasai alat-alat musik dan sebagainya. Nah, ada pelatihan menjahit, ya, di mana untuk siswa tata busana itu ada kembelengan lagi ya, atau bagi orang yang belum pernah menjahit sama sekali ya, tapi dia pengen berkecimpung di bidang jahit, bisa ikut pelatihan ya. Baik. Nah, tujuan mengikuti pelatihan pertama adalah kemampuan teknis ya, teknik dan skill. Bukan hanya mobil legend aja yang ada skillnya ya, pelatihan juga ada skillnya. Lalu kemampuan sosial, human and social skill. Apa sih Bu kemampuan sosial ini? Dari cara kalian duduk ya, dari cara kalian masuk ruangan itu, kalau seorang HRD itu bisa melihat karakternya anak ini seperti apa, itu sudah bisa terlihat ya. Jadi jangan main-main sama orang HRD ya. Aku gak datang, itu baru masuk. Cara kalian berpakaian aja itu mereka sudah bisa melihat ya, sing match enggak, baju yang dipakainya, formalnya, apa yang lebih terus sandalan enggak? Kira-kira gimana? Hah? Masuk enggak? Jadi ketika kalian itu nanti dibicarakan, akan dilatih juga di lembaga pelatihan yang nantinya akan kalian ikuti ya. Misalnya jika kalian mau bekerja di SMK ini kan ada 3 ya, untuk nanti kedepannya kalian bisa kerja, bisa kuliah, dan juga bisa berwirausaha sendiri atau BMW. Kemarin sudah dijelaskan belum tentang BMW? Belum. Baik, nanti mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut ya BMW. Yang ketiga adalah kemampuan konseptual. Bagaimana kalian bekerja nanti, kalian merancang, misalnya pelatihan bangunan misalnya, Bu jadi tukang bangunan Bu. Membuat bangunan pun itu harus ada proporsinya ya. Harus ada proporsinya. Nah, bagaimana misalnya ruangan ini nanti didesain seperti apa, masuk ruangannya moro-moro separuh single kan enggak ya, ada ruangan-ruangan atau desain-desain tertentu yang nantinya akan dilatih di training itu. Baik. Bagaimana sih cara memilih lembaga pelatihan itu? Memilih lembaga pelatihan yang pertama harus diperhatikan adalah lembaganya berlisensi atau tidak ya. Lembaganya punya izin yang lengkap atau tidak. Kemarin
pelatihannya. Cuma nanti dia sudah mengeluarkan biaya mahal-mahal, ternyata pelatihannya tidak sesuai. Ya. Ada yang pelatihan pramugari, misalnya Safa pengen ikut dengan daftar pramugari, ada lembaga pelatihan nanti setelah lulus dari SMK, ada lembaga pelatihannya. Memiliki fasilitas dan sarana pendidikan dan pelatihan. Dia dulu gedungnya apa? Zaman sekarang kan sudah canggih ya. Jadi kalian bisa browsing. Alamat ini letaknya di mana? Kalau alamatnya sudah tidak karu-karuan, kalian klik alamat saja tidak ada bangunannya, atau lembaganya meragukan, lebih baik no. Ya, sebelum menyesal belakangan. Yang ketiga adalah memiliki SDM yang profesional. Bagaimana sih lulusan dari pelatihan itu? Misalnya di Aerofas ya, ini yang salah satu saya contohkan. Lembaga pelatihan Aerofas itu melatih pramugara, pramugari, staf bandara dan sebagainya. Bagaimana lulusannya? Bagaimana setelah kalian keluar dari pelatihan Aerofas itu, kalian bisa bekerja sesuai dengan bidang yang diinginkan. Yang keempat adalah lokasi kegiatan atau pelatihan. Ini yang tadi saya sampaikan, lokasinya jelas tidak. Sekarang zamannya canggih, kalian bisa pakai Google Map. Ya, kalian lacak pakai Google Map, kalian cari referensinya di internet, ada nggak pelatihan itu sebenarnya? Kalau hanya pelatihan abal-abal, banyak loh sekarang pelatihan TKW, TKI yang ternyata tidak diberangkatkan. Ya, akhirnya diberangkatkan tetapi bekerjanya tidak sesuai harapan. Banyak sekali, ya harus hati-hati. Lalu memiliki akreditasi, sama seperti sekolah, lembaga pelatihan pun punya akreditasi pelatihan. Ya, jadi dilihat juga akreditasinya seperti apa. Lalu yang terakhir memiliki program kerja dan kurikulum yang jelas. Ya, jadi walaupun 6 bulan tetap ada kurikulumnya. Nanti di semester pertama kalian akan belajar apa saja, di semester kedua belajar apa saja, praktek kerjanya itu seperti apa, jaringannya ya, jaringannya dengan perusahaan-perusahaan besar itu kira-kira gimana, itu dilihat juga. Nah ini banyak lulusan dari lembaga pelatihan tersebut yang diterima di dunia kerja atau tidak. Ada di sini salah satu lembaga yang dia rata-rata kan promonya itu adalah lulusan setelah masuk pelatihan itu seperti apa, kerja di A, B, C, D, E, dan F. Memiliki jaringan kerjasama yang luas. Linknya, link lembaga pelatihan tersebut dengan perusahaan seperti apa? Kalau linknya misalnya di pramugari itu dia Garuda, ya MTR, dia berarti bagus. Ya. Tapi kalau penerbangan yang murah-murah dan penerbangan lokal, ya kalian harus cek ulang ya. Lalu tidak memiliki janji penempatan kerja 100%. Kalau sebuah lembaga pelatihan itu justru menjanjikan 100% akan kerja, justru dia akan mempromokan banyak lulusan yang saya kerja di sini, di sini, di sini. Tapi dalam 100% itu kan masih ada kegagalan. Kalau dia menjanjikan 100%, berarti kita perlu melihat ulang ya bagaimana pelatihan tersebut. Nih, yang ada harus terang memasang papan nama bukti eksistensi suatu pelatihan yang legal. Hati-hati sekali ya, hati-hati sekali. Banyak lembaga pelatihan yang memang hanya mau uang kalian saja. Nanti setelah masuk nggak tahu kalian jadi apa di dalamnya. Baik. Nih, contoh bidang dan jenis pelatihan. Nah, misalnya bidang pelatihan elektronik, jenis pelatihannya anak-anak. Nah, bagaimana cara kalian untuk memilih sebuah lembaga pelatihan ya? Nah, ini ada contoh
pelatihan beserta bidangnya. Misalnya di bidang elektronik, ya, ada komputer, ada teknisi komputer, ada yang suka elektronik nggak di sini? Ada. Terutama bagi kalian itu kan berhubungan dengan digital ya. Jadi mungkin nanti kalian bisa membuat desain dari situ. Lalu elektronika, ya. Oh iya. Ini adalah yang bisa kalian lihat di depan ya. Contoh-contoh bidang pelatihan. Baik, nah di depan kalian ada contoh-contoh bidang dan jenis pelatihan di lembaga pelatihan. Ya, misalnya di bidang pelatihan elektronik, ini yang elektronik ya, komputer, teknisi komputer, elektronika ini maksudnya kipas angin, jadi ya orang sini bisa servis kipas angin, orang sini servis AC, ya, seperti itu. Lalu ada handphone, yang suka utak-utik handphone mulai dari sekarang, ya nanti bisa itu diperdalam lagi di pelatihan. Terus jurusan tata busana misalnya, tata busana, tata boga, tata rias. Ada yang pengen jadi MUA. Di kelasnya ada enggak yang suka make up rias wajah? Enggak. Ada. Oh Sania. Ya. Nanti mungkin bisa diperdalam lagi dengan mengikuti lembaga pelatihan ya. Di misalnya ada pelatihan menjahit, ya, bordir, sulam, boga dan kuliner, lalu tata rias. Ya, ini bagi yang suka orang wajah. Bukan yang sini juga loh. Nah, baik di sini nah, ini saya punya di YouTube ya. Nanti kalian bisa lihat, kalian bisa saksikan ya channel ini yang akan memberi gambaran kalian tentang pelatihan. Baik, mari kita simak bersama-sama. Anak sampai di sini dari apa yang dijelaskan Bu Elsa, ada yang ingin bertanya kira-kira? Ya, baik. Siapa namanya? Suci. Suci ini apa yang ditanyakan, Nak? Itu Bu, saya suka sekali memasak. Itu berapa lama pelatihannya kira-kira? Untuk pelatihan biasanya durasi waktunya adalah 3 sampai 6 bulan ya. Untuk pelatihan apapun biasanya lembaga pelatihan itu menyelenggarakan pelatihan 3 sampai 6 bulan. Jadi juga sudah dijelaskan sedikit, mungkin belum detail ya. Jadi 3 sampai 6 bulan rata-rata untuk pelatihan prakerja itu. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Ya, oke, silakan. Namanya siapa, Nak? Guntur. Oke, Guntur. Apa yang ditanyakan, Nak? Saya kan bulan saya makeup, tapi ada pada pelatihan makeup buat cowok. Baik. Untuk pelatihan merias ya, untuk pelatihan merias itu sekarang tidak terbatas oleh gender, tidak terbatas cowok terus tidak boleh make up ya. Cewek boleh make up, merias, boleh pelatihan merias. Tidak. Sekarang banyak kita temui bahwa semua make up artis itu biasanya cowok ya. Tidak apa-apa, kamu boleh merias asal tidak masuk, karena rata-rata orang yang suka make up, cowok yang suka make up itu rata-rata apa yang kalian lihat biasanya? Ya, ada gender ketiga. Jangan ya, boleh make upnya, tapi tidak pada gender ketiganya. Ya? Ya, oke. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Ya, namanya siapa, Nak? Namanya Rahma. Ya, Rahma. saya ingin mengikuti pelatihan. Saya beliau menurut saya. Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya. Rahma ingin ikut pelatihan, ya, pelatihan kerja, tapi orang tuanya menginginkan dia kuliah.
Nih, baik. Rama harus bisa meyakinkan ke orang tua, atau kalau perlu orang tuanya dijaknya ke ruang BK ya, dan kita yang menyampaikan. Karena masa depan itu milik kalian sendiri, bukan milik orang tua. Ya, orang tua tugasnya hanya mensupport anak. Ketika kamu kuliah dan kamu tidak enjoy di situ, apa yang terjadi kira-kira? Nyaman nggak? Ya, tapi kenapa harus buktikan kalau bisa meyakinkan orang tua itu harus dengan sungguh-sungguh. Artinya ketika kamu ikut pelatihan, kamu juga harus bisa berhasil di bidang itu. Berarti untuk membuktikan kepada orang tua bahwa walaupun tidak kuliah aku tetap bisa kok, gitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Sudah. Baik. Saya akan membagikan lembar kerja untuk kalian peserta didik. Setelah melihat video ini, coba boleh saya pengen cek bagaimana kalian dalam melihat video ini tadi, apakah sudah benar-benar sudah ada gambaran, apakah benar-benar sudah mengerti, ya. Coba dikerjakan. Untuk angket evaluasinya saya juga minta angket kalian ya, jadi silakan di checklist yang begini. Cobalah deskripsikan sesuai pemahaman kalian mengenai pelatihan atau training. Tadi sudah saya jelaskan apa itu pelatihan, silakan diisi. Apa itu pelatihan? Sudah selesai, Safa? Ya. Baik anak-anak, tugasnya sudah selesai? Sudah. Baik, silakan dikumpulkan. Oke, sampai di sini ada yang kira-kira belum jelas atau ingin ditanyakan Profesor? Sudah jelas? Jadi seperti tadi sudah ada gambaran ya. Berarti kalau sudah lulus dari SMK 2 itu pengen kemana, pengen pelatihan atau pelatihannya sudah jelas, pengennya tujuannya kemana? Betul? Oke, baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, saya coba kalian untuk berdiri. Ayo, berdiri dulu. Kita akan melakukan sebuah permainan. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Siapa namanya? Safa. Oke. Permainan ini bernama Safa berkata. Karena apa? Kelas kan harus patuh ya. Ya. Baik. Oke. Sekarang kalau
ya. Kita coba dulu. Siapa berkata? Sorry, ya. Siapa berkata saya aja yang bilang. Nanti saya salah instruksi ya, Bapak. Ini, ketika saya bilang siapa berkata, ikuti apa yang dikatakan siapa. Ya. Kalau tidak ada kata-kata siapa berkata, berarti jangan diikuti. Jelas? Siapa berkata, pegang hidung, pegang mata. Ayo yang pegang mata siapa bilang, siapa nyuruh, siapa tidak nyuruh lo ya. Jelas? Oke, kita lagi ya. Kita lagi konsentrasinya lagi. Oke, siapa berkata, pegang kepala. Siapa berkata, pegang hidung. Siapa berkata, letakkan tangan. Angkat tangan kanan. Sudah diangkat ya? Oh berarti siapa sudah diikuti ya Pak ya? Siapa berkata, angkat tangan kiri. Letakkan. Siapa sih meletakkan? Siapa berkata apa-apa lo ya? Siapa berkata, letakkan tangan kiri. Oke, baik, silakan duduk kembali. Terima kasih. Sudah closing kami satu kelas. Siapa yang duduk? Bukan siapa tuh yang duduk. Bukan siapa tuh yang duduk. Bukan siapa yang duduk. Ada siapa berkata? Berarti kalian kurang konsentrasi. Yuk, pikiran sudah selesai. Makanya jebakannya di situ. Oke, siapa berkata? Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Anak-anak sampai di sini dari materi yang sudah Bu Elsa berikan, kira-kira kita bisa mengambil kesimpulan apa ya dari materi memilih lembaga pelatihan? Ada yang ingin memberikan pendapat? Baik, namamu siapa Pak? Zara, oke. Zara, kira-kira apa ya kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Pelatihan itu bisa kita perlukan dengan kita bekerja. Tuh, sebelum bekerja, ya kita perlu adanya suatu pelatihan untuk mengolah skill kita, ya baik itu skill secara kasar maupun soft skills kita. Betul tidak? Tuh, baik. Ada yang ingin berpendapat lagi mungkin? Ya, silakan. Dari keseluruhan apa pelatihan membutuhkan banyak hal, Ya, yaitu izinnya dan relasi bersama perusahaan besar. betul. Jadi anak-anak ya, pelatihan itu harus memperlihatkan, lembaga pelatihan itu harus jelas lisensinya, akreditasinya harus jelas ya. Terus dia harus punya link dengan perusahaan besar. Karena lulusannya itu mau kemana sih, gitu ya? Lulusannya mau ngapain sih? Lulusannya itu mampu tidak diterima di perusahaan-perusahaan besar. Baik, ada lagi mungkin yang ingin berpendapat? Ada lagi? Sudah? Sudah. Baik. Kesimpulan kita ya dari materi tadi adalah ya memilih lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan itu apa? Lembaga pelatihan yang mengolah soft skill kita sesuai bidang masing-masing ya. Yaitu kalau pengen make up ya betul ya, juga harus pelatihannya make up, jangan make up terus pelatihannya memasak ya. Yang suka elektronik mau terjun ke dunia elektronik misalnya ke perusahaan elektronik, jangan pelatihannya ngambil kehotelan ya. Jadi harus sesuai dengan bidang yang kita inginkan. Betul? Ya. Lalu perlu juga mempertimbangkan lulusannya. Nah, setelah dilatih itu apa sih kira-kira lulusannya bisa kerja enggak ya? Seperti misalnya di perusahaan-perusahaan penerbangan, berapa persen
lembaga pelatihan itu akhirnya menjadi pramugari atau staf bandara atau akhirnya bekerja. Nah, itu juga perlu dilihat. Ya, baik. Terima kasih. Hari ini sudah menyimak, Bu Elsa sudah menyimak layanan saya dengan baik. Ya, semoga layanan kita kali ini bisa memberikan manfaat untuk kalian ke depan. Baik, terima kasih. Saya beri dengan pembacaan doa. Silakan tadi sudah ketua kelasnya. Sekarang coba sapa memimpin doa. Doa mulai. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia SMK Negeri 2 Tuban, salah satu lembaga pendidikan kejuruan di tanah air yang mengemban tugas mendidik, mengajar, membimbing, dan membentuk karakter generasi muda. Lebih spesifik, SMK Negeri 2 Tuban memiliki kewajiban menyiapkan generasi muda alumninya mampu bersaing di pasar tenaga kerja global, berjiwa entrepreneur, berbudaya lingkungan, dan berakhlak mulia. Hal tersebut sesuai misi dan tujuan utama SMK Negeri 2 Tuban, diantaranya mengoptimalkan sumber daya pendidikan untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan, menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat internasional, meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, baik dalam maupun luar negeri, mengembangkan praktik pendidikan kewirausahaan, mengembangkan unit produksi sekolah, meningkatkan sikap peduli terhadap lingkungan, meliputi melestarikan fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, dan mengembangkan akhlak mulia. Sedangkan tujuan utama adalah konsistensi, melaksanakan aktivitas kendali mutu sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepuasan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan, menghasilkan lulusan yang kompeten dan berjiwa entrepreneur, memiliki sikap peduli terhadap pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan,